Hai, welcome to back my YouTube channel. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sucianti dengan NIM 09105802210063. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran berbasis cooperative learning. Baik, adapun yang akan saya jelaskan di sini ada 10, yaitu konsep belajar dan pembelajaran, model-model pembelajaran, teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran, teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran, teori humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran, teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran, dan prinsip belajar, jenis-jenis belajar dan ciri-ciri belajar, tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dan model-model pengembangan kurikulum. Konteks yang pertama ada konsep belajar dan pembelajaran. Apa sih itu belajar? Jadi belajar itu adalah suatu upaya yang dimaksud untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh oleh seseorang yang lebih tahu atau sekarang dikenal dengan guru atau sumber-sumber lain, karena guru sekarang bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Baik, yang kedua ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran atau introduction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai rancangan. Ada 5 konsep dalam pengertian tersebut, yaitu interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Adapun ciri-ciri pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. Konteks yang kedua, model-model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bagian dari struktur pembelajaran yang memiliki cakupan yang luas. Di dalamnya terdapat pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Salah satu aspek penting dari sebuah model pembelajaran adalah sintaks, yang merupakan langkah-langkah baku yang harus ditempuh dalam implementasi model tersebut. Sintaks seharusnya tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran, khususnya yang dirinci dalam kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya ada belajar aktif di sekolah. Pembelajaran aktif atau active learning sebenarnya sangat sesuai dengan pendekatan saintifik sebagai pembelajaran yang menekankan proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan para guru untuk menitik beratkan pembelajaran aktif dan menerapkan pendekatan ilmiah atau metode ilmiah. Konteks ketiga ada teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut pandangan psikolog behavioristik. Menurut behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuai jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada pelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Selanjutnya ada teori belajar menurut Pavlov. Menurut Pavlov, ia memiliki percobaan terhadap anjing. Anjing tersebut diberi makan dan diberi lampu atau bel. Pada saat diberi makanan dan lampu, keluarlah respon anjing tersebut berupa keluarnya air liur. Pada saat lampu dinyalakan mendahului makanan, anjing tersebut juga mengeluarkan air liur. Jadi, prinsip teori Pavlov yaitu fase penguasaan, fase eliminasi, fase generalisasi, dan fase diskriminasi. Konteks keempat, teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar menurut teori-teori psikolog kognitif. Menurut psikolog kognitif, belajar dipandang sebagai sesuatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu.
Usaha untuk mengerti tentang sesuatu tersebut dilakukan secara aktif oleh pembelajar. Yang kedua, teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang terakhir ada teori belajar kognitif Brunner. Menurut teori psikolog kognitif disebut teori belajar, penemuan, dan orises melalui tahap-tahap. Proses belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara guru mengatur materi dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbiotik. Konteks kelima, teori belajar humanistik dan penerapan dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut psikolog humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikolog belajar. Yang terakhir ada pandangan Rogers tentang belajar, dibagi menjadi 3, yaitu guru memberikan kepercayaan kepada kelas memilih belajar secara struktur. Yang kedua, guru dan siswa membuat kontrak belajar. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator, dan masih banyak lagi. Konteks keenam, teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Jadi, teori sibernetik yaitu berkembang sejalan dengan perkembangannya teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Lanjut, konteks ketujuh, prinsip belajar, jenis belajar, dan ciri-ciri belajar. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip belajar. Belajar itu berdasarkan keseluruhan, suatu proses perkembangan. Anak yang belajar merupakan organisasi keseluruhan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada jenis-jenis belajar. Belajar diskriminasi yaitu belajar dengan cara memisahkan antara satu jenis objek dan objek lainnya. Dan yang kedua ada belajar konsep, yaitu semakin banyak seseorang menguasai konsepsi, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Yang ketiga ada belajar prinsip, merupakan hubungan antara beberapa konsep yang mempunyai pengertian tertentu. Dan yang terakhir ada belajar pemecahan masalah, yaitu penggunaan beberapa prinsip yang dapat diberikan pengertian baru. Yang terakhir ada ciri-ciri belajar. Belajar bukan tentang kematangan atau perubahan fisik, dan hasilnya itu relatif, menetap, dan tidak berubah-ubah. Konteks ke-8 yaitu tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar, ada 2 hal yang sangat penting dalam belajar. Tujuan umumnya mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. Sementara, tujuan unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat yang turut mengantarkan seseorang yang sedang mencapai tujuan belajar. Ada 4 alasan mengapa tujuan belajar itu dirumuskan oleh pembelajar, yaitu yang pertama, agar ia mempunyai target tertentu setelah mempelajari sesuatu. Dan yang kedua, mempunyai arah dalam beraktivitas belajar. Yang ketiga, dapat menilai beberapa prinsip target belajar telah ia capai atau belum. Yang keempat, waktu dan tenaganya tidak tersita untuk kegiatan selain belajar. Konteks yang kesembilan, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dalam diri. Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, pengenalan terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa itu penting sekali dalam rangka membantu siswa mencakup atau mencapai prestasi belajar yang optimal, mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Konteks terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum adalah faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu pengembangan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Yang ketiga, komponen kurikulum. Ada 4 elemen, yakni perumusan tujuan kurikulum, penentuan atau pemilihan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan akad penilaian. Baik, yang terakhir ada model pengembangan kurikulum, yaitu proses untuk membuat keputusan dan membuat revisi suatu program kurikulum. Sekian dari materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.